Assalamualaikum. Salam Pak Budi. Ya. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang, mari. Silakan. Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana Pak Budi? Mohon maaf Pak mengganggu Ya. waktunya. Saya mau tanya apakah Bapak ada waktu luang hari ini Pak? Bisa. Bisa. Begini Pak, saya ingin berkonsultasi terkait penentuan kemampuan berpikir kritis. Ya. Isu yang saya angkat dalam kegiatan aktualisasi ini. Coba. Nah, kemarin kan kita sudah identifikasi kurikulum Pak ya dan pembuatan FPP. Ya. Nah, untuk kegiatan kedua hari ini yaitu adalah menentukan kemampuan berpikir kritis. Oh, iya. Ya. Jadi ini untuk rubrik ini. Iya betul. Ini ya. Kemampuan berpikir kritisnya Pak. Ya, skalanya digunakan skala 1 sampai 5 ya. Iya, Oh, iya. betul. Sebenarnya cukup nih. Nah, jadi kemarin kan terkait indikatornya kan 5W1H. Iya. Nah, siswa nanti rencananya akan membuat pertanyaan Iya. yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Di sini kemarin yang akan diangkat itu tema 9, subtema 3, PB1 yaitu tentang kegiatan manusia yang berdampak pada ekosistem. Iya. Nah, jadi ini Pak terkait rubriknya barangkali ada Ini masukan. untuk ini berarti pertama diawali dari pengamatan dia ya tentang Iya, apa betul. itu, terus dia bisa sebagian ini menemukan hal-hal yang ya ini ada cocok, kemudian berikutnya dari ini Sebetulnya ininya Dua. sama sih Pak ini. cuma ininya yang skala dari dibedakan, skalanya iya, ya. skala dan pertanyaannya terkait Iya. apa siapa gitu. Jadi pada intinya nanti kan dari masalah tersebut si anak kan bisa menemukan indikator ini Betul. 5W1H. Iya. Jadi bisa menemukan apanya yang dengan ekosistem tadi yang dengan tentang sosialnya, dan bisa menemukan tentang sampai terakhir ini untuk indikator bagaimana kan ya. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan ya sudah cocok semuanya. Cocok ya Pak. Ya udah cocok, udah bisa. Barangkali untuk apa namanya Pak kalimatnya Pak barangkali ada yang mau dikoreksi seperti itu. ininya mungkin ya ini tidak memberikan. Kadang khawatirnya dikosongin begitu makanya. Iya, nah dikosongin. Tapi dalam hal seperti tadi misalkan yang skala 1 ini ya, Iya. makanya skala 1 dia terkait dengan sangat berbimbingan, walaupun mungkin anak tidak menemukan indikator. Contoh misalkan mengapa ini ya, kadang-kadang mengapa kan anak-anak kadang-kadang terkecoh dengan mengapa sama bagaimana. Mungkin juga bisa membandingkan, walaupun ini misalkan anak tidak menemukan, tapi dengan indikator tadi yang apa, berarti dia ada pengamatan, hanya mungkin membingungkan antara bagaimana dan mengapa. Mungkin anak bisa menemukan bagaimana, tadi bisa menemukan mengapa, tapi tetap harus kita kasih tetap skalanya ke skala 1, bukan bukan nol ya Pak? jangan 0, karena di situ mungkin bisa terkendala. Yang pertama mungkin waktu untuk menemukan kurang, terbatasnya waktu. Oh, iya. Tapi anak mungkin andai kata ditambahkan nanti katakanlah di dalam untuk diulang bisa jadi ketemu. Makanya nih jangan dikasih skala 0, cukup 1 aja. Jadi 1 artinya ini anak udah dia berusaha. Nah kita ada sama reward, jadinya ada rewardnya 1. Tapi kalau 0 berarti kan anak benar-benar nggak memperhatikan sama sekali. Betul. Padahal kita dari pihak guru sudah menemukan, sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk mendukung adanya terkait dengan pembelajaran ini. Saya rasa sudah cukup nih, sudah terpenuhi semua. Jadi tinggal di pelaksanaannya nanti mungkin informasi. Karena begini Pak, ketika pembelajaran itu anak itu kadang sulit untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana secara utuh. Jadi biasanya ketika contoh apakah kamu tahu banjir, bagaimana misalkan terjadinya banjir, itu hanya dijawab tahu saja. Tidak ada penjelasan. Makanya di situ anak kadang-kadang terkendala untuk bisa indikator 5W1H itu antara mengapa dan bagaimana. Nah kan di situ makanya kadang-kadang ketemu yang harusnya bagaimana dan mengapa, dan itu terbalik aja. Makanya kadang-kadang bisa menjawab menemukan indikator yang mengapa, tapi tidak bisa menemukan
yang bagaimana. Bagaimana. Nah, tapi dengan keadaan itu ya nanti apalagi kemarin udah dilakukan misalkan di dalam pembelajarannya ada diskusi, mungkin dari pengalaman dari waktu diskusi kelompoknya itu ini akhirnya bisa ketemukan juga akhirnya dapat masukan dari betul. Jadi mungkin di situ. Jadi nanti dengan adanya katakanlah misalkan yang dari, pendekatan dari kemarin mind mapping itu bisa ketemukan dari sini. Tapi yang jelas dengan skala 1 itu udah dari betul untuk anak juga dan ini untuk ini juga artinya terpenuhi juga. Itu kan. Berarti untuk ininya satu peserta didik tidak memberikan jawaban, berarti udah boleh ya Pak? Tidak bisa. Bisa ya? Hanya ya kita kasih satu karena pemahaman di sini kadang-kadang terbalik. Jadi anak itu istilahnya mereka sudah ada mau jawab, hanya tapi perlu kita pelurusan. ada kesulitan juga dalam. Hanya meluruskan aja dalam pengertian di dalam indikator tadi 5B1H itu aja. Jadi maka tetap skala kita skala 1. Tinggal itu aja Pak Budi. Mudah-mudahan ininya bisa. Berarti ini alhamdulillah sudah oke lah Pak. Iya, mudah-mudahan. Gimana pun juga ya kita jalan itu kita tetap mencari atau mancing untuk anak untuk mengolah berpikirnya secara kritis. Iya, kan saya kemarin mencari dari berbagai sumber. Nah, ada yang mulai dari 0 sampai 4, ada yang 1 sampai 5. Nah, itu makanya saya minta membutuhkan saran dan masukan baiknya seperti apa gitu. Iya, makanya saya cenderung ada 1 bukan 0. Kalau 0 itu berarti benar-benar nggak ada keaktifan sama sekali. Itu. Karena apalagi di sini ini adalah untuk sikap pola pikirnya. Jadi kita ada robot anak, jadi misalkan ada berarti anak udah ada udah terpancing dari kata-kata misalnya apa aja itu otomatis sebenarnya dia bisa cuma belum terolah. Itu yang tadi saya bilang kemungkinan terbaliknya antara membedakan antara mengapa dan bagaimana. Kadang-kadang bagi anak, apalagi yang anak-anak yang belum terbiasa untuk membaca atau kurangnya literasi dalam pembahasan, nah ini juga terbalik. Tapi pada prinsipnya dia bisa kalau kita mungkin ada tambahan waktu dan sebagainya. Makanya saya cenderung mulainya dari skala 1 bukan 0. Nah, untuk ininya Pak, apakah memang kadang saya kemarin lihat dari berbagai sumber ada yang perlu bimbingan itu diganti sama kurang. Apakah perlu bimbingan saja redaksinya? Cenderung kalau perlu bimbingan, artinya kita ada semacam rencana kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi katakanlah anak di dalam nanti skala 2 itu berarti anak-anak itu yang perlu di dalam bimbingan. Tapi kalau misalkan kurang bimbingan, artinya itu selesai. Atau bisa dikatakan kalau saya bilang itu sifatnya adalah final. Berarti redaksinya perlu bimbingan. Perlu bimbingan, bimbingan aja. Jadi pada prinsipnya itu ada kegiatan keaktifan dari guru untuk memonitor adanya kegiatan di dalam rubrik nilai ini. Itu kali itu saja. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak Budi. Mudah-mudahan berjalan dan bisa dilaksanakan sesuai dengan ini tercapai tujuan yang kita harapkan untuk dalam pembelajaran. Siap. Terima kasih banyak Pak. Saran dan masukannya. Mari Pak Budi. Mohon maaf, dulu lagi ya Pak. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.